Di kota ini, hukum hanya berlaku di atas kertas. Polisi bisa dibeli, politisi bisa berbohong, dan gangster menguasai jalanan. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu orang yang masih mencoba bertahan. Bukan karena dia suci, bukan karena dia benar, tapi karena dia tahu jika semua orang menyerah, maka kota ini akan benar-benar jatuh. Dan ketika sebuah misi penyelamatan dimulai, dia tidak sadar bahwa dirinya sedang berjalan masuk ke dalam perang yang tidak bisa dimenangkan dalam film Havoc. Om-om satu ini namanya Walker, diperanin sama Tom Hardy. Walker ini sebenarnya adalah seorang detektif polisi. Cuma dia bukan detektif polisi yang baik, karena dia suka menyalahgunakan wewenangnya untuk membantu calon pejabat yang korup. Jadi dia nggak selalu bekerja buat kebaikan negara ataupun institusi keamanan. Ya intinya detektif polisi yang terlanjur nyemplung jadi detektif polisi yang korup. Suatu malam ada dua mobil polisi yang lagi ngejar-ngejar truk mesin cuci yang dibajak sama 4 pemuda-pemudi. 4 pemuda-pemudi itu ngebawa berkilo-kilo obat terlarang. Tapi mereka pura-puranya ngebajak truk mesin cuci nih biar obat terlarangnya nggak dicurigain. Di dalam truk itu ada 4 orang pemuda-pemudi yang mau nganter obat terlarang ke pelanggan mereka. Tapi mereka ketahuan polisi, makanya dikejar-kejar tuh sampai amburadul di jalanan. Pas salah satu mobil polisi ada yang udah mendekat ke truk mereka, tiba-tiba dua pemuda di dalam truk itu nekat ngelempar satu mesin cuci ke mobil polisi itu dan bikin si polisi hilang kendali karena dia luka-luka tuh. Mobil polisi satu lagi yang baru berhasil nyusul langsung shock dong lihat kejadian itu. Mereka terpaksa berhenti dan gak ngejar truk itu lagi. Mereka mau nolongin rekan sesama polisi tuh. Tapi ternyata salah satu polisi di mobil itu yang bernama Cortez kejebak di dalam dan terluka parah. Dia benar-benar udah nggak berdaya karena parah banget kondisinya. 3 orang polisi yang masih aman benar-benar shock ngeliat kondisi teman mereka sendiri. Jadi mereka langsung laporan tuh ke atasan mereka di kantor polisi. Sementara itu truk pemuda-pemudi yang bawa obat terlarang berhasil lolos. Di sisi lain, malam itu Walker lagi ada di sebuah toko mainan buat beli kado untuk anaknya. TV di toko itu kebetulan lagi menayangkan berita tentang calon wali kota yang sempat dituduh kriminal. Namun jaksa tidak jadi menuntut calon wali kota itu karena ternyata dia tidak terbukti kriminal. Jadi sekarang si calon wali kota bernama Lawrence itu udah nggak bermasalah. Sebenarnya Lawrence si calon wali kota itu dibantu sama Walker. Walker membantu memulihkan nama baik si Lawrence. Padahal Walker seorang detektif polisi, tapi malah ngebantu calon wali kota yang sebenarnya korup dan kriminal. Tapi tindakan dia ini belum ada yang tahu nih. Walker tuh sebenarnya punya satu anak cewek yang masih kecil. Cuma anaknya itu tinggal sama mantan istrinya Walker. Karena Walker udah bercerai, mantan istri Walker tahu kalau Walker tuh bukan cowok baik-baik. Jadi dia nggak mau dinafkahin dari duit haram punya Walker. Yeah, well, that dirty money stopped the bank from foreclosing on the house. Still bother you then. You know my salary can't fill these costs. What do you want me to do? Don't make me out to be the bad guy. The money was never the point. 18 months ago, the man I loved disappeared. Tapi saat itu Walker lagi bekerja dan pas banget lagi naik tangga mau ke kamar orang yang jadi korban KDRT. Walker malah dibikin kaget sama rekan polisinya yang lagi menyerang pelaku KDRT di kamar itu. Pelaku itu sampai terguling tuh. Rekan polisi Walker yang juga lagi bertugas itu namanya Ellie. Dia udah gregetan banget tuh sama si pelaku. Di sisi lain, 4 pemuda-pemudi sekarang udah pakai mobil mereka dan berhenti di lokasi tujuan mereka. Mereka mau siap-siap nganter obat terlarang ke pelanggan mereka nih. Mereka terpaksa ngelakuin ini karena salah satu dari mereka, cewek yang bernama Mia, punya utang besar. Gak lama kemudian, 2 orang pemuda-pemudi yang mau nganterin obat terlarang itu masuk ke tempat pertemuan. Mereka deg-degan banget tuh, was-was banget. 2 orang yang nganterin obat terlarang itu emang udah deket banget. Yang cowok namanya Charlie, kalau yang cewek namanya Mia. Mereka gak bisa tenang selama di dalam tempat itu. Di luar, penjaga tempat itu ngelihat ada beberapa orang misterius bertopeng yang ngasih kode-kode ke penjaga tempat itu. Si penjaga itu disuruh cepat-cepat pergi dari tempat itu. Wah, kayaknya si penjaga ada kerja sama terselubung sama 2 orang misterius yang ada di dalam mobil lagi. Mau ngapain mereka ya? Saat itu juga, Mia yang masih di dalam dapat telepon dari temennya yang berjaga di mobil di luar. Mia disuruh cepat-cepat pergi dari tempat itu.
Dan bener aja dong, di tempat itu tiba-tiba terjadi keributan dan penyerangan yang sadis banget. Langsung shock tuh si Mia. Di sisi lain, Walker sama Ellie yang habis menangani kasus KDRT itu tiba-tiba dapat informasi lagi nih dari timnya. Katanya lagi ada kerusuhan karena ulah suatu geng. Nggak pakai lama, mereka langsung menuju ke TKP. Pas sampai di TKP, Walker sama Ellie shock banget ngeliat kondisi korban-korban di situ yang parah banget. Penyerangan yang udah terjadi bener-bener gila. Mereka masih butuh penyelidikan dulu nih buat mengetahui siapa geng pelakunya. Ini pasti ulah orang misterius bertopeng itu nggak sih? Cuma bisa jadi geng Charlie sama Mia jadi pihak yang dicurigain. Di TKP itu, Ellie langsung kasih lihat Walker rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan Charlie sama Mia yang diduga anak geng yang jadi pelaku kerusuhan di tempat itu. Pas coba memperjelas muka anak geng itu, Walker langsung kayak kenal orang itu. Tapi dia pura-pura dulu tuh, biar Ellie tenang dan gak gimana-gimana dulu. Padahal sebenarnya Walker tahu Charlie itu siapa. Untuk sementara waktu, Walker cuma bilang dia nggak yakin anak geng itu yang jadi pelaku kerusuhan di tempat itu. Karena mereka cuma bawa senjatong biasa, bukan senjatong yang bisa ngebantai banyak orang. Gak lama setelah itu, Walker langsung pamitan sama bawahan-bawahannya. Walker bilang dia mau ke suatu tempat dan ngurus sesuatu dulu. Ternyata Walker mau ketemu sama Lawrence, si calon wali kota yang dia bantu kasus kriminalnya biar semua jejak korban hilang. Walker mau kasih tahu Lawrence kalau Charlie terlibat kasus kerusuhan dan dia dicurigai jadi pelaku. Lawrence yang udah lama gak bertemu sama Charlie, anaknya sendiri langsung shock. Ternyata Charlie itu anaknya Lawrence. I just came from a crime scene, right? 9 bodies, coke deal, gone bad, real bad. And then I see this CCTV. Who's that? You recognize that kid? Charlie? Tapi Lawrence bilang kalau dia yakin anaknya bukan pembunuh. Jadi dia percaya Charlie nggak mungkin ngelakuin hal kriminal kayak begitu. Saat itu juga Lawrence langsung minta tolong Walker buat cari dan ngamanin Charlie. Walker awalnya nolak karena dia nggak mau terlibat kasus besar kayak begitu. Tapi Lawrence malah nggak terima ditolak Walker. Di situ Lawrence ngancam Walker kalau misalkan nggak mau cari dan lindungin Charlie, dia bakal bikin Walker di penjara karena selama ini udah ngelakuin hal-hal jahat buat ngebantu Lawrence sendiri. Lawrence gak pengen skandal Charlie sampai merusak masa-masa kampanye dia. Tapi Walker bilang kalau dia capek terus-terusan terikat sama Lawrence. Walker bilang dia gak pengen terlibat apapun lagi yang berurusan sama Lawrence. Sampai akhirnya Walker mau coba nurutin permintaan Lawrence tuh. Tapi Walker minta setelah dia berhasil mengamankan anaknya Lawrence, Lawrence harus membiarkan Walker pergi dan gak punya urusan lagi. Pas dengar penegasan itu, Lawrence langsung setuju karena dia cuma pengen anaknya selamat dan aman. Di sisi lain ada ibu dari si korban yang lagi ngeliat kondisi korban, alias anaknya sendiri tuh. Si ibu korban gak terima anaknya metong begitu aja. Jadi dia langsung samperin penjaga anaknya saat itu yang juga merupakan adik kandung dia. Pertama-tama dia bikin metong dulu tuh semua anak buahnya si penjaga itu. Abis itu si ibu nyisain si penjaga buat disuruh nyari dan bikin metong orang-orang yang bikin anaknya metong kayak begitu. Saat itu juga si penjaga langsung ketakutan dan mau nurutin perintah si ibu korban. Si penjaga bilang yang bikin metong anaknya si ibu korban itu adalah anak calon wali kota. Wah, dia nuduh Charlie nih. Sementara itu Walker lagi interogasi salah satu anak buahnya korban yang waktu itu juga ada di TKP. Walker maksa-maksa nanya, saat itu Charlie yang bikin korban metong atau bukan? Walker bener-bener maksa si anak buah itu buat ngejawab dengan jujur, jangan bohong ataupun ngada-ngada. Dan saat itu juga si anak buah jawab kalau Charlie bukan pelakunya. Pelakunya adalah 3 orang bertopeng. Hockey mask. That's what I have to work with. They shot him. They shot Mr. Choi. Abis dari situ, Walker sempetin buat jenguk teman detektif polisi dia bernama Cortez yang lagi dirawat di rumah sakit. Tapi di situ Walker malah dikatain gak peduli sama teman sendiri karena baru jenguk hari itu. Walker alasan lagi ngurus kasus kerusuhan, dan di situ teman polisi dia yang bernama Vincent langsung nyinggung soal Charlie, anaknya Lawrence. Vincent ngewanti-wanti Walker terseret kasus itu karena Vincent tahu Walker itu juga kerja buat Lawrence. Karena Vincent juga pernah begitu. Gak pakai lama, Walker
Walker langsung masuk ke kamar rawatnya Cortez. Dia ditemenin sama istrinya Cortez yang masih sedih nyeritain kondisi mengenaskan Cortez. Tapi tiba-tiba istri Cortez cerita kalau Cortez sebelum kejadian sempat gelisah banget dan sering mengigau menyebut-nyebut nama Walker dan beberapa polisi lainnya yang katanya sedang terjerat masalah. Saat itu juga Walker langsung teringat kejadian beberapa waktu lalu saat dia, Vincent, Cortez, dan beberapa polisi lain lagi melakukan sesuatu yang gila dan melanggar hukum. Mereka bikin metong satu orang polisi intel yang mergokin mereka pas lagi berurusan dengan obat terlarang. Polisi intel itu polisi baik-baik, makanya mereka bikin metong. Sebenarnya ide untuk bikin metong itu adalah idenya Vincent, bukan Walker atau yang lainnya. Walker langsung tertegun kalau ingat-ingat kejadian itu lagi. Di sisi lain, Mia sama Charlie yang ternyata pacaran itu lagi mengamankan diri di tempat omnya Mia. Mereka takut buat kemana-mana karena lagi jadi buron. Omnya Mia tahu kalau di TV banyak pemberitaan tentang Mia sama Charlie yang lagi jadi buron. Makanya dia marah-marah tuh sama Mia. Si Om minta Mia buat memohon pertolongan sama ayahnya Charlie, alias Lawrence, karena Lawrence banyak duitnya. Tapi Mia maunya ditolongin sama si Om. Mia minta si Om bikinin paspor buat kabur. Saat itu juga si Om bilang paspornya bakal jadi nanti malam. Si Om ngewanti-wanti Mia buat hati-hati. Mereka mau ke suatu tempat dulu nih sekarang. Di sisi lain, Walker lagi ditegur sama atasannya nih karena ketahuan merahasiakan kalau dia tahu Charlie anaknya Lawrence ada di TKP kerusuhan. Jadinya atasan dia menugaskan detektif polisi lain buat gantiin Walker kerja sama Ellie. Ellie, Richardson will be the lead on this case. Report to him immediately. Yes, ma'am. Ellie juga kecewa tuh sama Walker yang ketahuan merahasiakan informasi itu. Walker memohon ke Ellie buat tetap kerja bareng dia, jangan polisi lain. Untungnya Ellie masih mau percaya dan kasih tahu informasi ke Walker nih. Kata Ellie, Mia pacarnya Charlie kerja di gudang rongsok. Di sisi lain, di jalanan yang lagi macet ada beberapa orang komplotan yang menyerang mobil yang di dalamnya ada Lawrence sama bawahan-bawahannya. Di situ Lawrence dihadang dan diancam-ancam pakai senjetong. Gak pakai lama komplotan itu langsung bikin metong orang-orang yang ada di dalam mobil, kecuali si Lawrence sendiri. Lawrence dibiarkan hidup karena dia disuruh jawab telepon dari ibunya si korban. Si ibu korban bilang kalau dia bakal ngincer Charlie, anaknya Lawrence. Di situ Lawrence langsung ketakutan. I flew halfway across the world to identify my child. Now I'm coming for yours. A man, just like you. Habis itu saat itu juga Lawrence yang diculik duluan sama komplotannya si ibu korban. Sementara itu Walker lagi samperin gudang rongsok tempat kerjanya Mia tuh. Di situ dia ketemu sama si Om. Langsung diinterogasikan tuh soal Mia dan Charlie. Si Om bilang dia nggak tahu Mia sama Charlie pergi kemana. Saat itu juga Walker langsung minta si Om buat buka kunci HP-nya dan HP itu bakal dibawa sama Walker. Walker pengen coba hubungin Mia nanti karena sebentar lagi si Om bakal dibawa ke kantor polisi sama polisi yang lain. Habis itu, Walker langsung pergi dari tempat itu. Di sisi lain ada temennya Mia sama Charlie yang ketangkap sama si ibu korban. Di situ dia diancam-ancam. Akhirnya dia malah mau kasih tahu tuh Mia nanti pergi kemana. Karena dia tahu soal itu. Duh, dibocorin tuh sama dia. Malamnya Mia dapat pesan di HP-nya kalau paspor udah siap diambil di klub malam Medusa. Dan saat itu juga dia mau ambil paspor itu. Karena dia percayanya itu pesan dari si Om kan. Padahal itu dari Walker yang udah pegang HP si Om. Pas udah masuk ke klub Medusa itu, Walker langsung cari-cari si Mia. Dia pengen tanya Mia di mana keberadaan Charlie. Pas ketemu, Walker langsung belak-belakan ke Mia. Where's Charlie? Look, I'm a cop, but I'm not here to arrest you, alright? I'm not trying to put you away. I work for his father. But if you are concerned at all for his well-being, which I doubt, then you will just tell me where the fuck he is. I'm not telling you shit. Mia nggak mau jawab pertanyaan Walker itu. Dan tadinya dia udah mau pergi ninggalin Walker. Tapi tiba-tiba dia ngeliat ada 3 orang yang bikin metong si korban di TKP. Mia langsung shock kan tuh. Ternyata orang itu adalah temen-temennya Walker, termasuk si Vincent. Vincent dan kawan-kawan langsung samperin Walker sama Mia. Vincent bilang dia mau ngobrol sama Mia. Wah gila sih ini, semuanya kagak ada yang benar. Belum lagi di situ juga tiba-tiba datang komplotannya si ibu korban yang mau ngincer Mia. Jadi sekarang Mia diincar sama banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda nih. Gak pakai lama di situ mereka semua langsung pada ribut buat memperebutkan Mia karena punya tujuan masing-masing. Sedangkan Mia lagi berusaha buat kabur sambil ngelawan yang pengen bikin dia metong. Tapi di situ lebih kayak Walker sama Mia kerja bareng buat ngehajar komplotan si ibu korban dan juga
Vincent. Di situ Walker bener-bener bisa bikin komplotannya si ibu korban jadi pada metong tuh. Dia udah bikin banyak orang tumbang. Dia juga berhasil ngamanin Mia. Tapi Vincent dan kawan-kawan masih ada tuh. Dan tiba-tiba di situ ada Charlie sama si Om dan beberapa orang yang datang buat membela dan melindungi Mia. Saat itu juga Mia langsung buru-buru mendekat ke mereka. Walker juga ngeliat Charlie tuh dan dia ngincer Charlie. Habis huru-hara itu semua, Walker langsung narik Charlie buat keluar. Sementara Mia diamanin sama si Om nih. Duh, gregetan banget gak sih? Mana di situ juga masih ada Vincent dan kawan-kawan yang masih hidup dan mau ngejar mereka. Pas mereka pada mau jalan keluar, tiba-tiba ada 2 orang polisi yang masuk dan menghadang mereka. Langsung pada syokan tuh, mereka panik, bingung dan ketakutan. Yang bikin makin rusuh di situ juga tiba-tiba datang orang dari komplotannya si ibu korban. Dia datang bawa senjatong yang dar-dar-dor banget, sampai-sampai nggak takut buat bikin metong siapapun. Bahkan polisi aja sampai metong. Gara-gara itu yang tersisa tinggal Walker, Charlie, Mia sama si Om. Mereka langsung berusaha buat kabur keluar tuh. Tapi di situ tiba-tiba si Om mengorbankan dirinya. Dia mengunci pintu tempat itu dan dia di dalam sendirian dikepung sama komplotannya si ibu korban. Saat itu juga dia langsung metong. Mia dibawa keluar sama Charlie. Buru-buru tuh mereka harus manfaatin kesempatan buat kabur. Pas udah di luar, Walker langsung nyuruh Charlie sama Mia masuk ke dalam mobil. Walker yang bakal nyetir mobilnya nih. Mereka bertiga pada panik banget, masih dikepung dan diincar sama banyak pihak. Tapi untungnya mereka bisa kabur dari area tempat itu. Sedangkan detektif polisi si Vincent dan kawannya yang sebenarnya pelaku yang bikin korban meninggoy dihadang sama banyak mobil polisi. Nggak bisa berkutik tuh mereka. Pas di perjalanan, Walker telepon Ellie. Dia ceritain tuh kalau pelaku yang bikin korban metong adalah teman mereka. Ada Vincent, Hayes, sama Jack. Ellie langsung kaget pas denger itu. Tapi kata Ellie, Hayes udah metong. Sekarang tinggal ada Vincent sama Jack nih. Vincent, Hayes, Jake, they're on ball, right? They weren't at the sort of the fucking truck. They ran out to the coke inside it. They're the ones that shot up Joyce. Demons, fucking hockey masks. Ellie. Abis itu Walker langsung nyuruh Ellie buat pergi ke rumah sakit ketemu sama Cortez. Walker khawatir Cortez ikut tertuduh, tapi dia yakin Cortez bukan bagian dari pelaku. Untungnya Ellie mau ngelakuin itu. Sementara itu di dalam rumah sakit udah ada si penjaga tuh. Dia lagi teleponan sama Vincent karena dia emosi nih. Vincent gagal mulu dikasih tugas sama si penjaga. Sempet cekcok lah mereka di situ, ngerasa diri masing-masing paling bener. Si penjaga itu sempat lihat Cortez di rumah sakit. Duh, dia mau ngapain ya di rumah sakit itu? Jangan-jangan mau ngejahatin si Cortez lagi. Tapi untungnya di rumah sakit itu juga udah ada Ellie tuh yang ngeliat si penjaga itu lagi di dalam rumah sakit juga. Ellie langsung curiga dan was-was kan tuh. Dia mau buru-buru samperin si penjaga. Tapi si penjaga itu keburu nembak orang yang ngejagain kamar rawatnya Cortez tuh. Dia nggak kasih ampun sampai metong. Dan saat itu juga dia langsung nembak Cortez yang udah nggak berdaya itu. Dia bikin metong, gila banget kan? Saat itu juga istrinya Cortez langsung kaget pas ngeliat kejadian itu. Dia diancam pakai senjatong sama si penjaga. Gak lama kemudian Ellie datang dan mau ngelawan si penjaga. Tapi si penjaga udah keburu nekat duluan tuh bikin metong istrinya Cortez. Jadi semuanya pada metong. Ellie langsung mau kejar si penjaga yang kabur tuh. Pas lagi ngejar sampai ke tangga darurat, akhirnya Ellie berhasil bikin si penjaga pincang. Dia mau nangkep dan bawa si penjaga ke kantor polisi. Gila, keren juga nih si Ellie bisa bikin si penjaga nggak berkutik. Ellie langsung masukin si penjaga ke dalam mobil. Abis itu dia langsung gas ngeng mobilnya keluar. Sementara itu Walker, Charlie sama Mia baru sampai di tempatnya Walker nih. Mereka harus ngobatin luka-luka yang ada dulu, terutama luka yang ada di Charlie cukup bikin sakit dan perih. Abis itu Walker langsung telepon Lawrence buat kasih tahu kalau dia udah sama Charlie dan dia bakal share lokasi. Tapi Lawrence kan lagi ditahan sama si ibu korban ya. Jadi ibu korban yang angkat teleponnya Walker tuh. Now, Lawrence, listen, man, I got Charlie. I send you a location where to find him, okay? That's it. Deal closed. Come get him. You hear me? Lawrence? Lawrence, you there? Tapi karena tahu obrolannya itu nggak dijawab, Walker langsung curiga nih kalau Lawrence lagi ditahan. Duh, bakal jadi keributan besar nih. Di sisi lain, si penjaga lagi dijadiin umpan buat Vincent sama Jack tuh. Ellie mau memergoki Vincent sama Jack yang sebenarnya adalah pelaku yang bikin korban metong. Nggak berkutik tuh mereka dipergokin sama si Ellie.
Di sisi lain, Charlie sama Mia tadinya mau kabur dari tempat Walker karena Charlie nggak mau ketemu sama ayahnya sendiri alias Lawrence. Tapi di situ tiba-tiba tempat Walker udah dikepung sama banyak komplotannya si ibu korban. Jadi harus ribut-ribut perang senjatong dan alat tajam dulu kan tuh mereka. Bener-bener ngeri banget nih. 3 orang ngelawan banyak komplotannya si ibu korban. Mereka sebenarnya kewalahan. Sampai-sampai Charlie sama Mia ditangkap dan gak bisa berkutik, ditahan sama beberapa orang komplotannya si ibu korban. Sedangkan Walker masih berusaha buat bikin metong orang-orang dari komplotannya yang jadi lawannya dia tuh. Dia hantam terus dah walaupun dia juga udah sekarat dan mau metong rasanya. Untungnya di detik-detik terakhir pas udah babak belur, Walker masih bisa bikin lawannya itu metong. Dia bener-bener udah sekarat banget tuh. Tapi dia masih bisa menang lawan orang dari komplotannya si ibu korban itu. Rasain dah tuh orang. Pas lagi ditahan itu, Charlie sama Mia langsung ketemu sama Lawrence dan juga si ibu korban. Di situ si ibu korban udah gregetan banget pengen bikin Charlie sama Mia metong karena anaknya dia juga udah metong. Si ibu korban masih mengira kalau yang bikin anaknya metong itu adalah Charlie sama Mia. Charlie sama Mia udah ketakutan banget di situ. Dan saat itu juga si ibu korban minta sesuatu yang lebih bikin ngeri. Dia pengen Lawrence nembak Mia. Gila banget kan? Ya kali Lawrence bikin metong pacar anaknya sendiri. Charlie langsung tantrum dan panik banget pas Lawrence kayaknya terpaksa mau ngelakuin itu. Tapi untungnya tiba-tiba di situ ada Ellie bersama beberapa polisi baik lainnya yang udah nahan si penjaga sama Vincent dan Jack juga. Dikumpulin dah tuh semuanya di situ. Di situ juga Ellie langsung bilang ke si ibu korban kalau pelaku yang bikin anak dia metong itu bukan Charlie sama Mia, tapi ulah kerjasama antara si penjaga sama Vincent dan Jack. Put your weapons down. 你個仔唔係佢哋殺嘅，你追錯人。 Si ibu korban langsung shock dan gak terima sama apa yang dilakuin si penjaga alias adiknya dia sendiri. Dia ngerasa dihianatin parah. Dia marah banget. Si penjaga bilang dia ngelakuin itu karena dia gak terima si ibu korban lebih pilih anaknya daripada dia buat jadi penerus pemimpin. Tiba-tiba saat itu juga keadaan malah jadi rusuh lagi tuh. Dimulai dari Jack yang ngelawan Ellie, semuanya jadi makin ricuh. Habis itu Jack mau nembak Charlie. Lawrence yang ngeliat Jack mau ngelakuin itu langsung ngehalangin. Jadinya sekarang malah dia yang ditembak. Charlie yang ngeliat itu langsung histeris. Gila banget gak sih ini? Saat itu juga Walker yang ngeliat situasi ribut langsung nembak-nembakin semua orang jahat yang dia lihat. Dia cuma mau lindungin Charlie, Mia, sama Lawrence dan Ellie. Dia bikin dar-der-dor dah tuh semuanya. Tapi makin lama situasi makin gila dan gak teratur. Terutama Vincent yang juga menguasai senjatong dan dia tembak-tembakin semuanya tuh biar dia tetap bisa hidup dan selamat. Gila banget kan? Dan tiba-tiba si ibu korban ditembak sama si penjaga alias adiknya sendiri. Duh, parah banget kan? Bener-bener semuanya gila cuma mau bikin dirinya sendiri selamat sendirian. Udah rusuh parah sih ini. Vincent juga makin gila dan semakin parah. Sampai-sampai sekarang giliran si penjaga tuh yang metong. Bener-bener di luar nalar banget. Sedangkan Charlie lagi bersedih nih karena dia ngeliat dengan matanya sendiri si ayah alias Lawrence metong di hadapan dia. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saat itu juga Mia langsung ngajak Charlie buat kabur dari tempat itu. Sebelum situasi jadi ricuh lagi, buru-buru lari dah tuh mereka. Di situ Walker ngeliat Vincent yang udah mau kabur dari tempat itu sambil bawa obat terlarang. Walker nggak bakal diem aja tuh, dia coba kejar dah tuh. Sedangkan Ellie lagi mencoba bikin metong si Jack tuh. Dia dar-der-dorin Jack terus. Dia nggak mau Jack sampai lepas. Tapi Jack belum metong juga. Sampai-sampai sekarang malah Ellie nih yang terancam. Tapi tiba-tiba di situ ada Charlie yang balik lagi sambil pegang senjatong. Dia bantuin Ellie tuh. Dia bikin metong si Jack sampai nggak berdaya lagi. Mampu dah tuh dia. Sekarang tinggal kejar-kejaran dan adu senjatong antara Walker sama Vincent nih. Walker nggak bakal mau ngelepasin Vincent gitu aja. Dia kejar terus tuh si Vincent. Vincent yang mencoba mau naik ke kereta ditembak langsung sama Walker biar dia nggak bisa lari kemana-mana. Nggak bakal tuh dibiarin lolos. Di situ Vincent ngancam-ngancam kalau dia tahu perbuatannya Walker. Jadi Walker jangan sok-sokan mau ngelawan Vincent. Tapi Walker gak gentar, dia terus ngelawan Vincent. Walaupun sempat kena tembak sama Vincent, tapi Walker juga langsung dar-der-dor si Vincent sampai metong. Dia bener-bener udah gak kasih ampun tuh. Walker langsung ngerasa puas banget. Ellie yang baru datang ngeliat kejadian itu langsung shock. Dia gak nyangka Walker udah langsung bikin metong si Vincent. Semuanya udah selesai sekarang. Abis itu Ellie langsung peringatkan Charlie sama Mia yang mau kabur. Karena mungkin bakal ada banyak lagi komplotan yang memburu mereka.
Mereka harus berhati-hati. Abis itu Charlie sama Mia langsung pergi dari tempat itu berduaan. Saat itu juga Walker langsung menyerahkan diri ke polisi karena dia juga punya salah yang besar. Ellie cuma tertegun melihat kejadian dan pengorbanan Walker selama ini. Dia nggak nyangka Walker mau menyerahkan dirinya sekarang. Film Havoc emang gelap, keras, dan penuh kekerasan. Namun dibalik semua itu ada realitas yang nggak nyaman, bahwa nggak semua pertarungan bisa dimenangkan, bahwa sistemnya rusak nggak bisa diperbaikin dalam satu malam. Walker bukan pahlawan sempurna, dia membuat kesalahan, dia terluka, dan dia nggak selalu menang. Namun dia tetap bergerak, karena dalam dunia yang kacau, kadang satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah tetap mencoba melakukan hal yang benar. Meski kecil, meski nggak mengubah skalanya, karena satu keputusan benar tetap berarti di tengah keributan dan ribuan kesalahan. Gimana nih pendapat kamu tentang film Havoc? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.